Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Alsauki dengan NIM 2414010007 dan ada rekan saya yang bernama. Nama saya Muhammad Rizky Fadlah dengan NIM 2414011055. Ya, kami dari Lab PDS 1 dengan asisten lab Kakak Diva Syakira Hana. Oke, langsung saja kita pembahasan soalnya. Di sini itu untuk datasetnya dan saya akan menjelaskan soal pertama. Jelaskan isi dataset ini secara singkat dalam 3 sampai 5 kalimat. Berikan contoh 2 kegunaan analisisnya. Jadi dataset ini itu mencatat jumlah pengunjung laman dan juga mencatat pengeluaran yang diperlukan untuk menampilkan atau menayangkan iklan untuk laman tersebut gitu. Jadi dataset ini kurang lebih dia itu menampilkan dia itu mencatat berapa pengunjung laman dan juga berapa biayanya untuk penayangan iklan. Lalu di sini dia juga menampilkan berdasarkan weekend atau akhir pekan, berdasarkan hari dan juga berdasarkan liburannya. Nah, jadi untuk analisisnya ini dapat digunakan untuk perbandingan jumlah pengunjung per penayangan iklan pada akhir pekan dan atau pada hari libur. Yang kedua itu analisis efektivitas penayangan iklan untuk membandingkan jumlah tayangan atau jumlah pengunjung lamannya dan juga biayanya gitu. Lalu ada yang di sini ada bonus juga. Yang ketiga itu analisis perbandingan biaya yang dibutuhkan untuk penayangan iklannya begitu. Oke, lanjut nomor 2. Oke, nomor 2 itu ada soalnya. Jelaskan fungsi setiap kolom dalam dataset secara singkat. Misal kolom X sama dengan mengukur Y. Oke, kita lanjut ke codingannya. Nah, di sini soal nomor 2 jawabannya adalah yang pertama itu ada kolom unnamed sama dengan 0. Itulah indeks baris dari dataset. Yang kedua ada timestamp menunjukkan waktu pengembalian data. Yang ketiga ada page views menunjukkan jumlah pengunjung atau tayangan laman iklan. Yang keempat itu ada ad spend menunjukkan biaya penayangan iklan. Yang kelima ada is weekend menyatakan akhir pekan atau tidak. Yang keenam ada day of week menunjukkan hari apa, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Yang ketujuh itu ada kolom is holiday menyatakan hari libur atau tidak. Sabar-sabar. Oke, lanjut. Oke, sini saya akan lanjut nomor 3. Itu pertanyaan itu tipe data dari masing-masing kolom. Di sini unnamed itu bertipe data integer atau int64. Yang kedua itu ada timestamp, itu bertipe data string atau objek. Yang ketiga itu page views, itu bertipe data float. Lalu keempat itu ada span, bertipe data float juga. Is weekend bertipe data boolean. Day of week tipe datanya string atau objek. Yang ketujuh itu is holiday bertipe data boolean. Di sini dapat dibuktikan dengan codingan df info seperti ini. Sudah sesuai. Oke, lanjut. Oke, yang keempat soalnya adalah apa tujuan kolom unnamed 0? Menurutmu, apakah kolom ini perlu dihapus atau tidak? Berikan alasannya. Oke. Kolom ini sebenarnya tidak diperlukan kalau di Google Colab karena Google Colab itu sendiri menyediakan fitur kalau kita append tabel itu ada untuk menghitung indeksnya sendiri tanpa harus ada kolom tersebut. Jadi daripada bikin semak, lebih bagus dihapus. Kecuali ingin ditampilkan di luar codingan Google Colab seperti mungkin VS Code ataupun yang lainnya. Nah, itu bisa digunakan. Oke, lanjut. Oke, di sini saya akan lanjut untuk nomor 5. Jadi, untuk nomor 5 ini pertanyaannya apakah ada data kosong atau missing value. Nah, setelah kami coba dengan menggunakan kode seperti ini, def is no dan sum, ternyata tidak ada sama sekali tidak ada data yang kosong. Nah, dari masing-masing kolom. Jadi di unnamed kosong, timestamp kosong, semuanya itu kosong. Berarti dapat disimpulkan bahwa di dalam dataset ini tidak ada yang missing values atau data kosong. Oke, lanjut. Oke, nomor 6 itu ada soalnya buang kolom atau baris yang tidak diperlukan seperti kolom indeks, data kosong atau data duplikat dan simpan di variabel df cleaner. Bandingkan jumlah dan kolom sebelum dan sesudah pembersihan.
Nah, di sini kami pertama-tama itu membuat variabel dfCleaner yang isinya apa? Isinya itu adalah df yang data yang tadi itu sebelumnya kita panggil dengan pakai function drop untuk menghilangkan apa? Menghilangkan columns yang bernama unnamed yang tidak diperlukan. Nah, terus di sini kita memanggil dfCleaner yang udah tidak ada kolom unnamed dengan function dropna, dan dropna itu kegunaannya untuk apa? Kegunaannya itu adalah untuk menghilangkan data kosong kalau ada. Nah, di sini awalannya itu sebenarnya aksis sama dengan 0. Nah, jadi itu akan menghapus data yang kosong yang bagian baris-barisan aja. Nah, terus di bawahnya itu dfCleaner dropna aksis 1, berarti itu bagian kolomnya. Nah, kenapa kami membuat ini? Ini untuk hasil jaga-jaga dari kami jika ada data kosong. Nah, di bawahnya itu ada drop duplikat untuk menghapus duplikat. Oke, lanjut. Oke, sini saya akan menjelaskan soal nomor 7. Sini soal nomor 7 itu kami diperintahkan untuk mencari rata-rata atau mean, median, modus, standar deviasi, variance, dan AQR. Nah, di sini untuk codingannya, sini kami mencari mean, median, modus, standar deviasi, dan variance. Di sini didapatkan mean dari page views itu ada 1553,19, dari expand itu 249,51, untuk median dari page views itu 152,06, untuk expand 240,46. Nah, untuk modus sendiri dikarenakan tidak ada data yang value data yang identik baik itu dari page views ataupun dari expand, maka tidak ada modus yang pasti gitu. Karena masing-masing dari value-nya itu hanya memiliki satu kali muncul atau frekuensi itu yang hanya satu. Oke, kita lanjut ke standar deviasi. Untuk standar deviasi dari page views itu ada 277,14. Untuk dari expand ada 73,05. Untuk data varian dari page views itu ada 76.808,88. Dari expand itu ada 5.337,05. Untuk AQR dari page views itu ada 395,85. Dari expand itu ada 62,96. Nah, di sini ini kesimpulannya, dan ini penjelasannya. Modus tidak ada karena seperti yang saya bilang tadi, masing-masing value-nya itu hanya memiliki frekuensi itu hanya satu gitu. Nah, ini dapat juga dari describe. Sini sudah didapatkan count, mean, standar deviasi, min, quarter 1, quarter 2, quarter 3, dan juga max-nya. Oke, lanjut nomor 8. Nomor 8, soalnya untuk kolom kategori, jika ada, jelaskan berapa kategori unik yang ada dan bagaimana distribusinya. Nah, di sini kami langsung memotong kategori yang pertama. Di sini kategori ada 3, yaitu ada kolom day of week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Terus yang kedua itu ada is weekend, true atau false. Itu setelahnya adalah is holiday, true atau false. Nah, di sini kami memotong bagian is weekend dulu. Nah, di sini terdapat false 782 dan true 314. Dan selanjutnya itu ada bagian kolom is holiday dengan false 1084 dan true 12. Dan selanjutnya itu ada bagian bagian df22, di mana di sini true dua-duanya. Itu ada 3 buah. Dan bagian kolom day of week ada Saturday 157, Sunday 157, Monday 157, Tuesday 157, Wednesday 156, Thursday 156, Friday 156. Nah, di sini kode-kode lainnya. Oke, lanjut. Oke, sini saya akan melanjutkan nomor 9. Di sini kami diminta untuk memberikan visualisasi dari data yang ada dari dfClean gitu. Jadi di sini kami memutuskan untuk menggunakan line chart dan juga histogram untuk visualisasinya, karena dirasa grafik yang dalam bentuk line chart dan juga histogram itu dapat memvisualisasikan data dari dfClean ini dengan baik gitu. Sini kami menggunakan library matplotlib dan juga numpy. Dan begini untuk codingannya.
dan ini tampilannya. Ini untuk page views dengan ini dalam timestamp-nya, dan juga ini value dari page views-nya. Dilanjut dengan ini expand-nya, dengan codingan seperti ini. Ini adalah value dari expand, dan ini timestamp-nya. Nah, ini lanjut. Kalau yang tadi itu line chart, dan yang ini itu adalah histogram. Histogram ini lebih menggambarkan frekuensi dari value yang muncul dari masing-masing page views dan juga expand. Nah, di sini untuk page views, ini adalah value dari page views, dan ini frekuensinya. Ini dari expand, ini adalah value dari expand, dan ini frekuensinya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kami membuat juga untuk perbandingan berdasarkan kategori yang ada, yaitu is weekend, baik itu yang true dan yang false. Di sini itu adalah untuk page views-nya pada weekend. Yang biru ini sebagai pada akhir pekan yang true, dan yang hijau ini sebagai yang tidak akhir pekan gitu, yang false. Begitu juga yang di sini berdasarkan kategori is holiday atau libur, hari libur. Yang biru itu menggambarkan yang benar, dan yang hijau itu menggambarkan yang salah. Lanjut, ini expand. Sama yang seperti yang tadi, berdasarkan kategori juga. Di sini berdasarkan kategori is weekend, dan ini berdasarkan kategori is holiday. Nah, dari kesimpulan yang dapat kami ambil dari nomor 9 ini, dari visualisasi data yang ada, yang pertama itu jumlah penayangan laman relatif mengalami pengenaikan seiring berjalannya waktu. Berdasarkan grafik, page view dapat diperkirakan naik di masa depan. Dapat kita lihat dari grafik yang ada, dari awal dilakukan pengumpulan data sampai akhir itu mengalami penaikan. Yang tadinya nilainya itu rata-rata ada di 1200, sekarang ada di rata-rata 1800 atau 2000 gitu. Jadi dapat diprediksi juga di masa depan page views-nya itu akan naik terus gitu. Lanjut, yang kedua itu kesimpulannya, jumlah page views memiliki pola yang berulang dan identik. Page views mengalami kenaikan dan penurunan dengan range sekitar kurang lebih 400 views dan dalam kurun waktu yang singkat. Nah, dapat dilihat yang di sini. Di sini lonjakan dan penurunannya itu dalam kurun waktu yang singkat gitu. Tetapi dia penurunan dan lonjakannya itu relatif stabil dengan range sekitar 400 sampai 600. Dapat dilihat misalkan di sini value-nya itu kurang lebih ada di 900 dan kemudian naik ke 1300 sampai 1400. Dan untuk contoh lain, misalkan ada di sini. Di sini value-nya itu sekitar 1600 dan yang paling rendahnya itu ada di sekitar 1100. Jadi dapat disimpulkan untuk page views ini lonjakan dan penurunan view-nya itu memiliki value sekitar 400 sampai 600. Lanjut ke kesimpulan yang ketiga. Ad spend mengalami lonjakan yang cukup signifikan di range masa tertentu. Ad spend juga sinergi dengan pola kenaikan page views. Ketika ad spend naik, page views juga mengalami kenaikan. Dapat dilihat di sini pada bulan 5 tahun 2022 itu mengalami lonjakan pada ad spend. Nah, pada grafik page views juga mengalami kenaikan. Di sini mengalami puncak yang paling tinggi di dalam kurun waktu dari bulan 1 sampai bulan 9 pada tahun 2022. Begitu juga misalkan ada lonjakan di sini pada bulan 5 2023. Di sini juga mengalami lonjakan pada page views-nya pada bulan 5 2023. Dan begitu juga seterusnya, seperti yang di sini, di sini, dan di sini. Dapat kita lihat juga pada page views-nya juga mengalami kenaikan. Lanjut ke kesimpulan selanjutnya, yaitu rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk iklan berada di sekitar 250. Jadi dapat dibuktikan juga melalui histogram yang kami buat di sini. Yang paling banyak itu adalah SP-nya itu dengan value 250. Dapat dibuktikan juga dengan mean yang sudah kami cari tadi. Nah, di sini mean dari expand itu ada 249,51. Jadi dapat dibuktikan juga bahwa visualisasi histogram ini valid.
Lalu untuk kesimpulan yang kelima yaitu value page views tertinggi adalah 2200 plus, namun dengan frekuensi yang lebih sedikit. Sedangkan value page views yang memiliki frekuensi paling sering atau paling banyak yaitu adalah sekitar 1300 sampai 1800. Dapat dilihat dari histogramnya. Nah, di sini dapat lihat dari 1300 sampai 1800 itu memiliki frekuensi yang paling tinggi di antara yang lain. Dan value dari page views yang 2200 plus itu dia yang rendah gitu. Dapat dilihat juga dari grafik ini. Yang 2200 itu hanya sedikit. Sedangkan yang sekitar 1300 sampai 1800 itu banyak. Oke, lanjut ke nomor 10. Oke, di sini nomor 10 soalnya itu diketahui kolom is weekend bertipe boolean true atau false. Di sini kita disuruh menghitung A yang pertama, peluang page views lebih dari X. Jika hari adalah akhir pekan, berarti is weekend sama dengan true. Nah, di sini kita menghitung dulu X-nya. Yang pertama itu 1119. Dari mana dapatnya? Rumusnya di sini diberi X sama dengan 1000 ditambah 17 kali NIM kita sendiri. Nah, yang pertama itu ada NIM saya, dikali 7. Berarti 17 dikali 7, 119, dan ditambah 1000, berarti 1119. Di sini kami membuat variabel pertama weekend data sama dengan yang berisi apa? Yang berisi df cleaned, yang berindeks df cleaned bagian kolom is weekend dibandingkan dengan nilai true. Nah, di sini kami membuat variabel peluang yang berisikan perhitungan weekend data kolom page views dibandingkan dengan X yang sudah ada tadi, terus ditambahkan seluruhnya, dibagi dengan panjang data weekend data tersebut. Nah, nanti ada hasilnya, yaitu peluang page views sama dengan peluang page views lebih dari 1919 saat is weekend sama dengan true adalah 0,99 atau 99%. Nah, begitu juga dengan yang false, dan yang setelahnya itu adalah NIM rekan saya, yaitu 055, berarti 17 kali 55, 935 ditambah 1000. Nah, hasilnya seperti yang terlihat. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah peluang nilai page views lebih dari nilai X pada akhir pekan lebih tinggi pada kedua-dua nilai X, yang berarti pengunjung laman pada akhir pekan relatif lebih banyak. Ya. Oke, mungkin demikian dari penjelasan kami yang sudah kami lakukan untuk menjawab nomor 1 sampai nomor 10. Sebelumnya, terima kasih kepada Kakak Diva Syakirahana selaku asisten lab dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.